Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun kenyataannya manusia ada beberapa macam dalam hal mendapatkan kebahagiaan. Kelompok yang pertama adalah mereka orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Maka kelompok ini adalah kelompok yang paling istimewa. Dan dialah yang disebut orang-orang yang beruntung dua kali. Karena di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat mendapatkan kebahagiaan pula. Ada kelompok yang kedua, di dunia bahagia tetapi di akhirat sengsara. Maka kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang merugi. Karena dia hidup di dunia bahagia tetapi kebahagiaannya tidak bersambung sampai ke akhirat. Lalu kelompok yang ketiga, mereka tidak bahagia di dunia, tapi mereka adalah bahagia di akhirat. Maka mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang menang. Ya. Lalu ada kelompok yang keempat, dan ini yang paling menyedihkan, mereka yang hidup di dunia tidak bahagia, lalu kemudian di akhirat pun juga sengsara. Maka kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang ruginya dua kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa digeser, dihindarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang bahagia. Dialah orang yang sukses. Sedangkan kehidupan dunia tiada lain kecuali kenikmatan yang menipu. Ikhwan fillah azakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa dari empat golongan tadi, ya, maka yang termasuk orang bahagia yang sesungguhnya, yang termasuk orang yang sukses sesungguhnya adalah dua kelompok saja. Siapa itu? Kelompok yang pertama, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Lalu yang kedua termasuk yang sukses adalah orang yang hidup di dunia tidak bahagia, tapi dengan kesabarannya maka Allah mengganti kebahagiaan di akhirat. Maka mereka semua termasuk
orang-orang yang sukses. Dan ternyata subhanallah, Allah tidak memandang kesuksesan dunia. Allah tidak membahas tentang kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dalam ayat ini. Karena sukses yang sesungguhnya adalah ketika mereka masuk surga, selamat dari api neraka. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, karena memang hidup ini di dunia ini penuh dengan ujian, ya, ujian bertubi-tubi, maka jangan sampai kemudian kita sengsara dengan ujian itu, lalu kita tidak sabar, kemudian sengsara kedua kali, dan sengsara yang kedua ini adalah sengsara yang abadi kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah orang yang gagal. Gagal yang sesungguhnya adalah di akhirat dia tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, semua tanpa kecuali ingin masuk surga. Betul ya? Tidak ada yang ingin masuk neraka. Serusak apapun seorang ingin masuk surga. Sebejat bagaimanapun laki atau perempuan pasti ingin masuk surga. Tapi kenapa kok melakukan dosa dan kemaksiatan? Dia berharap nanti suatu saat tobat. Kan itu. Namun ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah, untuk masuk surga itu gampang atau sulit? Apa jawabnya kira-kira? Untuk masuk surga itu gampang atau sulit? Siapa yang bisa jawab? Hah? Nggak ada yang berani jawab? Gampang? Hah? Bisa gampang, bisa sulit. Baik, sebenarnya pertanyaannya yang tidak tepat. Ya. Karena tidak ada dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya masuk surga gampang, nggak ada. Atau masuk surga sulit, nggak ada. Tapi kalau untuk masuk surga jalannya penuh dengan ujian, banyak rintangan, baru benar. Maka dari itu malam ini kita punya tema, yaitu jalan ke surga penuh dengan apa? Rintangan atau tantangan dan semisalnya. Inilah apa yang kita bahas. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang makarih, tidak selaras dengan hawa nafsu. Itu surga. Sementara neraka, Nabi mengatakan wa huffatin naru bil maladzat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu. Lihat, sholat. Orang enak-enak majelis disuruh sholat. Tidak selaras dengan hawa nafsu, maunya ngobrol aja. Disuruh puasa. Enak-enak makan, minum, senang makan, minum, disuruh menahan diri. Zakat, infak, sedekah, semuanya ini adalah tidak selaras dengan hawa nafsu. Ya. Tapi kalau perkara dosa yang namanya ghibah, menggunjing, pas dengan hawa nafsu. Makanya orang menggunjing itu nikmat. Ya. Bahkan kadang kita kalau mau menggunjing itu minta izin. Maaf ya, ini bukan menggunjing, tapi isinya menggunjing. Iya kan? Kemudian kita misalnya tidur sehingga meninggalkan sholat, nikmat. Ya. Kita menahan harta kita untuk kepentingan pribadi saja, tidak diinfakkan, nikmat. Ketika untuk infak berat, maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa untuk masuk surga harus melewati jalan yang banyak rintangan? Kenapa enggak langsung saja masuk? Yang penting iman, masuk surga gitu. Tapi justru ada banyak sekali rintangan, ujian, hambatan. Bahkan kadang orang itu macet di jalan, tidak jadi masuk surga. Kenapa? Kenapa enggak dibuat jalan itu mulus, langsung masuk surga?
Maka jawabannya, demikianlah karakter semua kenikmatan itu diperoleh dengan usaha yang keras. Karakter semua kenikmatan, baik itu nikmat dunia atau nikmat mana saja, sampai akhirat juga, untuk memperoleh kenikmatan itu pasti harus ada yang namanya usaha dan kerja keras. Ya, kita ingin misalnya makan enak, ya, pengenlah sekali-kali makan enak, yang harganya cukup mahal. Biasanya kalau kita makan di rumah, ya sepiring, 2 piring, harganya nggak seberapa. Tapi di situ kalau kita lewat ada tulisan makanan enak ini, harganya sekian ratus ribu, atau mungkin puluhan ribu dan semisal. Maka untuk mendapatkan makanan enak itu kita harus susah payah, kerja, nyari fulus, lalu kita datang ke tempat itu beli, bahkan kadang-kadang harus ngantri, menyisihkan biaya, waktu, tenaga, hanya untuk menikmati makanan yang enak. Kita, kalau mau pengen, ya sebentar lah, libur dari pekerjaan rutinitas sehari-hari. Ya, pekerjaan kita numpuk, kita pengen istirahatlah sepekan, pengen jalan-jalan sama keluarga, maka kita akan berusaha bagaimana kita nanti liburan nyaman, kita liburan nanti tenang, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang numpuk, sehingga kita harus betul-betul berusaha keras menyelesaikan pekerjaan untuk sepekan itu tadi. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan beristirahat, kita harus usaha maksimal, kemudian kerja keras, dan seterusnya. Sama dengan kita pengen pinter. Kalau kita pengen pinter, kalau kita pengen mengetahui ilmu agama yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dipahamkan oleh Allah kepada agama Islam. Dan untuk paham kepada agama Islam bukan dengan ilmu laduni, ya, bukan dengan mimpi, bukan dengan semedi, bukan dengan apa lagi? Bukan dengan angan-angan, tapi harus belajar. Bagaimana belajar? Alangkah susahnya orang belajar, harus menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, biaya. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu agama. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat yang sementara tadi, kalau kita mati ya sudah tadi. Makanan kita tinggal, kita punya rumah, kita mati, kita tinggal, kita punya kendaraan, kita mati, pasti kita tinggal, kita punya tabungan, kita mati, kita tinggal. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal saleh, termasuk sedekah. Kalau untuk mendapatkan nikmat yang sebentar di dunia ini saja harus kerja keras, bagaimana kiranya untuk mendapatkan nikmat yang kekal abadi selama-lamanya yang dikatakan oleh Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Engkau tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah, kenikmatan surga yang menyejukkan pandangan. Yang disebutkan nanti akan ada perincian bahwa nikmat surga itu, kenikmatan apa yang ada di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terpikir dalam hati manusia. Jadi kalau ada orang gambaran surga, di situ ada kebun hijau, air mengalir, sungai, buah-buahan dan lain sebagainya, maka kita mengatakan bukan itu surga. Karena surga tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terpikir oleh manusia. Pernah kami ketika ke Sumatera itu diajak masuk ke sebuah museum. Ya, di situ museum ada Al-Quran, ya, Al-Quran raksasa. Kemudian ada lagi satu bilik lagi gambaran surga. Gambaran surga kita lihat ya kebun hijau, pohon rindang, ada buah-buahan dan sebagainya. Hanya seperti itu saja. Maka kita katakan tidak seperti ini surga. Lebih indah, lebih bagus, dan tidak sama sekali seperti yang kita pikirkan seperti ini.
Itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa jalan menuju surga itu banyak rintangan. Maka yang kedua alasannya adalah Allah ingin membuktikan kita ini mengklaim beriman itu betul-betul jujur atau dusta. Jadi kita mengatakan saya beriman, saya bertakwa, saya taat, ini hanya klaim di mulut atau betul-betul jujur dari hati diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu kemudian mereka mengklaim atau sebagian di antara kita mengklaim saya mengikuti Nabi. Tunggu dulu. Benar nggak engkau mengklaim beriman lalu mengikuti Nabi? Sementara Nabi itu tidak masuk surga hanya karena menjadi Nabi. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, dan lain sebagainya, semuanya Nabi. Itu masuk surga bukan karena dia Nabi, tapi kenapa? Karena iman dan amal salehnya. Disertai dengan ujian, berbagai macam ujian yang kalau ditimpakan kepada kita, ujiannya para Nabi, kita tidak akan sanggup memikulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana para nabi itu diuji dengan ujian sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Saking beratnya ujian para nabi dan rasul. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah mengatakan, apakah kamu mengira akan masuk surga hanya dengan klaim kami beriman? Apakah kamu mengira dengan klaim itu langsung masuk surga dan belum kalian dapatkan apa yang didapatkan orang-orang sebelum kalian dari kalangan nabi, dari kalangan orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin? Apa yang didapati mereka-mereka orang-orang dahulu? Mereka ditimpa kesengsaraan, penderitaan, diuji sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Lalu Allah mengatakan ketahuilah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Oleh karena itu ada sebuah kaidah, ya, ini harus kita imani. Musibah, kesulitan, ya, kesengsaraan, rasa sakit dan lain sebagainya yang tidak mengenakan itu semakin terasa berat, maka semakin dekat hilangnya kesulitan itu. Sekali lagi, musibah, rasa berat, penyakit, apalagi kesedihan, ya, malapetaka dan lain sebagainya, semakin terasa berat, ya, maka ketahuilah akan segera datang jalan keluar atau kemudahannya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan menimpakan beban kepada manusia di luar kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tinggal kita sabar aja. Kalau kita sakit, sabar aja. Berusaha berobat dia, tapi hadapi dengan sabar. Tidak akan lama, insya Allah hilang penyakit itu. Husnudzon kepada Allah. Kalau kita sedang diuji kekurangan harta, sabar sambil berusaha, insya Allah segera berubah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyinggung para nabi yang ujiannya sangat berat, sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang, tapi mereka tetap sabar. Mereka bukan putus asa, dan mereka berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Nabiullah Ayyub alaihissalam, begitu luar biasa ujian dan cobaannya. Nabi Ayyub itu ujiannya luar biasa, sampai dia ini
Setelah diuji dengan kenikmatan, lulus, diuji dengan kesulitan. Hartanya habis, keluarganya menghilang, meninggal dunia, ada yang meninggalkan dengan sengaja. Lalu saat itu juga diuji dengan penyakit yang sangat parah. Habis harta, habis keluarga, habis kesehatannya. Diuji sekaligus dalam waktu yang sama. Tapi dia terus sabar, berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan pertolongannya. Demikian pula Nabiullah, yaitu Nuhun alaihi salam. Antum pernah membaca mungkin dalam Quran, berdakwah selama 950 tahun lamanya. Ini umat sebelum kita, itu umatnya diberi oleh Allah umur yang panjang, ribuan tahun. Termasuk Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya. Tapi nabi akhir zaman cuma antara 70, dikit kurang dikit, itu umur kita. Nabi Nuh diuji oleh Allah sabar, berdakwah 950 tahun. Bersamaan hal itu, tidak ada yang beriman kecuali hanya segelintir orang. Sampai anaknya sendiri nggak mau beriman, istrinya sendiri nggak mau beriman. Kemudian apa? Kemudian diperintahkan oleh Allah ujian yang berat, membuat kapal atau perahu di daratan. Coba, nggak ada air, suruh buat perahu. Orang gimana bikin perahu di daratan? Mana airnya? Bikin aja, sabar. Kemudian Allah perintahkan naik ke tempat tersebut yang beriman bersama Nabi Nuh. Kemudian banjir datang, semua binasa. Tinggal orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak kalah beratnya ujiannya, bertubi-tubi ujiannya. Siapa yang bisa menyebutkan ujiannya Nabi Ibrahim? Satu, ayo Iwan. Dibakar, bagus. Dua, nggak ada ujiannya. Ujian Nabi Ibrahim apa? Ayahnya ingkar kepada dia, pembuat berhala. Tiga, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Empat, ayo, satu lagi, disuruh meletakkan anak bayinya bersama istrinya di tempat yang gersang, fi ardin ghairi zar'in, di padang luas yang tidak ada satupun tanaman, yang sekarang akhirnya menjadi Makkah, yang sekarang di situ ada sumur Zam-Zam. Nah, ketika sabar menghadapi ujian seperti ini, ya sampai dibakar, tapi tetap sabar, maka Allah menurunkan pertolongannya. Masuk muslimin rahimahullah. Nabi Musa alaihi salam, apa ujiannya? Ada yang tahu ujiannya? Fir'aun. Begitu zalimnya Fir'aun, ya, akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian diingkari oleh kaumnya sendiri. Nabi Musa ini Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ternyata orang-orang Bani Israel malah menyembah anak sapi. Ya, ditinggalkan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, apa ujiannya? Ya, sebelum dipenjara, panjang ceritanya. Dibuang ke sumur tua, dijual sebagai budak. Kemudian ada fitnah wanita. Ya. Kemudian apa? Tetap sabar. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Demikian pula Nabi Yunus, ketika berdakwah ingkar semua. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus, marah. Ya. Kemudian naik perahu yang isinya banyak orang, kemudian harus ditenggelamkan, dimakan ikan dalam keadaan kegelapan. Terus bersabar, berdoa, bersabar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah lengkapnya ujian beliau. Lahir tidak pernah melihat ayahnya. Beberapa bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Berpindah-pindah pengasuhannya antara kakeknya, pamannya, dan seterusnya. Di masa kecil sudah harus bekerja. Apa kerjaannya? Mengembala kambing. Bahkan Nabi mengatakan setiap nabi yang diutus pasti merasakan menggembala kambing.
Dan subhanallah ternyata itu hikmahnya luar biasa. Ya. Ternyata mengembala kambing itu ada pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah ini orang yang mengembala kambing itu nanti mengerti bagaimana cara mengatur manusia. Kambing itu beda dengan sapi. Sapi disatukan itu jarang tarung. Kalau kambing disatukan habis sudah tarung. Kambing kalau dikumpulkan cepat bercerai-berai. Maka ini menunjukkan kepada kita orang yang mengelola kambing itu harus belajar bagaimana cara mendamaikan perselisihan, menyatukan umat, dan lain sebagainya. Maka dari itu semua nabi yang diutus oleh Allah itu pasti pernah mengembala kambing. Bahkan ada perintah ittafidul ghanama fa inna fihi barakatun. Ya, peliharalah kambing. Ada perintahnya seperti itu. Maka sesungguhnya di dalam hewan kambing itu ada keberkahan. Jadi subhanallah para ulama mengatakan demikian, kambing itu memeliharanya berkah, kemudian dagingnya juga berkah, Rasul juga suka makan kambing dan yang seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali pada Nabi. Nabi Muhammad diuji. Lahir tidak mengetahui ayahnya. Beberapa bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Di masa kecil sudah harus bekerja mengembala kambing. Di masa muda sudah berdagang dengan pamannya. Kemudian sebelum menikah berdagang menjalankan usahanya Khadijah yang akhirnya kemudian menikah. Lalu kemudian tidak lama diangkat sebagai nabi, tambah berat lagi tugasnya, mendakwai kaumnya sendiri, diingkari oleh kaumnya sendiri. Akhirnya apa? Disiksa. Bahkan kaumnya disiksa yang ikut dengan dia. Kemudian akhirnya mau tidak mau terusir dari kampung halamannya sendiri. Kita alhamdulillah nggak sampai terusir dari kampung halaman kita. Nabi kita Muhammad SAW terusir dari kampung halamannya sendiri jauh 400 sekian puluh kilometer pindah ke Madinah. Tapi dengan kesabaran Nabi SAW maka Allah membuka jalan. Diterima di Madinah. Dalam keadaan Madinah sudah banyak orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang, Nabi kan baru datang ke Madinah, kok bisa sudah banyak orang beriman? Dari mana mereka beriman? Madinah itu, Rasulullah kan awal datang ke Madinah, itu mulai tahun Hijriah perhitungannya. Nah, kenapa kok Madinah itu ketika Nabi datang ke Madinah sudah banyak orang beriman? Kenapa kira-kira? Siapa yang tahu? Kenapa? Ketika Rasul datang ke Madinah hijrah, di Madinah sudah disambut orang-orang yang sudah beriman. Kan Nabi baru datang. Dan dulu nggak ada yang namanya WA, mendakwah online, pengajian online, nggak ada. Tapi kenapa bisa beriman duluan? Ah, jawabannya adalah di masa dakwahnya Nabi di Mekah, ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Orang yang dikenal kaya raya, gantengnya luar biasa, tampan, ya, disayang oleh orang tuanya, dari kalangan bangsawan, bajunya sangat bagus, parfumnya sangat wangi. Itu dikenal dalam sejarah. Sampai digambarkan Mus'ab bin Umair itu kalau lewat, ya, itu bau wanginya ketinggalan. Lalu orang mengerti semua, oh ini baunya Mus'ab. Bau bagus tapi ya, bukan bau nggak bagus. Ini Mus'ab. Nah, ketika dia masuk Islam, putus semuanya. Kenikmatan dari orang tuanya diputus, nggak kasih nafkah. Lalu dia akhirnya apa? Terusir dari rumahnya, hanya memakai pakaian yang lengket di badannya. Jadi orang miskin. Tapi sabar, belajar kepada Nabi, belajar. Rasulullah memandang Mus'ab ini orangnya bagus, cerdas, dikirimlah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dahuluan ke Madinah, berdakwah di Madinah. Subhanallah, dengan akhlakul karimah yang dimiliki Mus'ab bin Umair, maka berbondong-bondong orang-orang asli Madinah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dan Rasul juga mengutus orang yang lain, tapi yang sangat menonjol adalah nama Mus'ab bin Umair. Itulah kenapa Rasul ketika hijrah ke Madinah itu ditampung oleh banyak orang yang sudah beriman. Ternyata Rasul mengutus orang. Nah, ikhwan Nabi bin Azzaqullah,
Belum selesai ujian Nabi SAW baru hijrah, ternyata diuji setiap tahun. Ya, itu harus melaksanakan peperangan. Bahkan ada yang setahun itu 2-3 kali peperangan. Seperti pada tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah itu perangnya sangat banyak. Kalau tahun 2 Hijriah hanya perang Badar. Tahun ketiga Hijriah hanya perang Uhud. Tahun keempat banyak peperangan dilakukan. Tahun kelima perang Khandaq dan seterusnya. Tapi dengan kesabaran, subhanallah, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita sekarang ini merasakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di sini, para sahabat Nabi juga diuji dengan ujian yang sangat berat. Antum pernah mendengar kisahnya Bilal bin Rabah disiksa. Antum pernah mendengar kisah keluarga Ammar bin Yasir yang kemudian ibunya sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Ayahnya juga demikian, sampai turun ayat ya tentang rukhsah mengatakan kalimat kekufuran kalau terpaksa. Itu ketika kisahnya Ammar bin Yasir disiksa, tidak kuat lalu kemudian mengucapkan kalimat kekufuran yang intinya ingkar kepada Nabi Muhammad. Sebagai apa? Sebagai kalimat terpaksa saja. Turun ayat membela Ammar bin Yasir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sekarang kita membicarakan diri kita sekarang. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kehidupan di zaman sekarang ini. Meskipun banyak ujiannya, tapi ujian itu tidak seberat ujiannya para nabi, para rasul, dan para sahabat Nabi. Ujian kita tidak lepas, paling-paling harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu diuji dengan musibah. Musibah yang ditimpakan kepada kita pun tidak seberat musibahnya para nabi. Gak ada di antara kita yang diuji penyakit parah sekaligus gak punya harta, gak punya keluarga, jadi satu bareng-bareng, gak pernah. Ya, terusir dari kampung halaman, tidak. Tapi itu dialami oleh sebagian nabi yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ini tidak akan masuk surga kecuali melalui berbagai macam rintangan. Dan rintangan itu ada yang wajib kita lakukan seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ada yang sifatnya penyempurna, perkara-perkara sunnah, dan ada yang sifatnya itu musibah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini kunci. Kenapa sih? Kadang-kadang kita ini tahu di hadapan kita ini larangan, tapi kadang-kadang kita terjang. Ya, kita kadang-kadang tahu di hadapan kita ini kewajiban, tapi kita tinggalkan. Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Intinya apa di sini? Ayat ini menunjukkan kepada kita, yaitu kita harus merasa takut kepada Allah, kemudian mengekang hawa nafsu kita. Itu intinya. Tadi kita sebutkan hufatil jannatu bil makarim. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak selaras dengan hawa nafsu. Sementara neraka wa hufatin naru bil maladat. Dikelilingi neraka itu dengan perkara-perkara yang menyenangkan, yang selaras dengan hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengetahui
bahwa kita ini harus melatih diri, berusaha menahan hawa nafsu. Ketika ada perintah, maka jangan ditonjolkan hawa nafsu kita. Utamakan bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Ketika ada larangan, jangan perturutkan hawa nafsu kita. Kendalikan hawa nafsu kita. Sehingga apa? Sehingga saat itu kita selamat dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, kalau kita mengejar nikmat dunia itu pagi, siang, sore, hanya untuk mengejar nikmat dunia, hanya pingin bisa makan enak, tidur nyenyak, ya, kumpul keluarga, itu nikmat dunia. Kalau itu kita kejar, kita harus mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana kiranya kita ini mengejar sesuatu yang lebih besar daripada itu, sesuatu yang abadi kenikmatannya, lalu kemudian kita bersantai-santai. Kita ini kerja dari jam 7 sampai sore, ada yang dari jam 6 sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Ngejar apa? Ngejar kenikmatan dunia yang nanti kalau kita mati kita nggak bawa. Jadi kita ini kadang-kadang untuk urusan dunia yang akan kita tinggalkan, kita ini berani meluangkan waktu sampai 7 jam, 6 jam, bahkan 8 jam, bahkan ada yang sampai lembur, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang akan kita tinggal. Lalu bagaimana kira-kira kita ingin mendapatkan nikmat surga yang kekal, kemudian kita tidak ada pengorbanan? Tidak mungkin. Tidak logis mengatakan demikian. Ada orang ya ibadah nanti aja kalau tua. Nah, terus mudahnya apa? Untuk dunia. Yang ngajinya nanti aja kalau udah pensiun. Terus ketika nggak pensiun, kerja sebelum pensiun, nyari uang. Nanti kalau sudah kaya baru ngaji. Ternyata ketika pensiun sakit, tidak bisa ngaji. Ya, itulah manusia, unik manusia ini. Ketika di masa muda, nikmat fisik, akal pikiran luar biasa. Tapi dia tidak mau belajar agama. Alasannya apa? Alasannya sibuk, cari kerjaan, baru mulai menata hidup, katanya begitu. Sehingga tidak mau ngaji, nanti aja ngajinya. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mulai enak, mulai dapat penghasilan yang cukupan, tidak mau ngaji juga. Loh, kenapa gak mau ngaji, tidak mau belajar agama? Sibuk. Nanti aja, kalau sudah longgar, saya akan fokus ngaji, belajar agama. Nanti sekira-kira yang umur 60-an tahun. Ketika umur 60 tahun, harta ada, waktu ada, badan sudah gak kuat. Akhirnya tetap jadi orang awam, tidak ngerti tentang agama, tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak usah ditunda-tunda kalau untuk belajar agama ini. Dan belajar agama itu dengan cara apapun silahkan. Yang penting benar, yang penting dari sumber yang benar. Jangan disia-siakan waktu. Kita ini diberi umur, tapi Allah merahasiakan umur kita berapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kenikmatan di surga itu luar biasa. Tidak ada kesamaan dengan kenikmatan di dunia. Paling-paling kesamaannya hanya nama saja. Di surga kalau kita berbicara tentang minuman, luar biasa. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai isinya air yang segar, tidak payau. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada lagi sungai di surga itu isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi susu itu bukan memerah dari sapi atau kambing, mengalir seperti air deras. Kapan kita ambil terserah. Dan anehnya susu itu tidak berubah. Kalau kita merah susu pagi sore sudah basi, tapi ini mengalir terus tidak berubah. Lalu Allah mengatakan lagi, wa anharun
Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Ada lagi sungai isinya khamr. Khamr itu apa? Minuman keras tapi di surga tidak memabukkan, justru menyehatkan. Jadi sama nama, tapi justru ini sebagai minuman yang menyegarkan. Kemudian wa anharun min asalin musaffa. Di surga itu juga ada sungai isinya madu murni. Jadi kalau kita mungkin di dunia ini jarang beli madu, lu kenapa? Mahal, enggak masalah. Yang penting kita masuk surga minum madu sepuasnya. Ya. Di dunia jarang minum susu, enggak masalah. Mungkin karena mahal, tenang. Yang penting masuk surga dulu minum susu sepuasnya, enggak pakai bayar. Dan kenikmatan buah-buahan apalagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang kita kejar ini kenikmatan dunia, kenikmatan surga, tempat tinggalnya istana, bukan hanya sekedar rumah, tapi istana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bangunan istana penduduk surga itu adalah labinatun min dahab wa labinatun min fiddah. Istana di surga itu, ini masing-masing yang masuk surga dapat. Istana di surga itu, bata-batanya itu ada yang dari emas, ada pula bata-batanya terbuat dari perak. Ya, bisa gambarkan. Jadi bata-bata yang disusun itu emas, perak begitu. Kemudian wa milatuha minal miskil al-idkhir atau al-adfar. Sedangkan apa? Kalau tukang mau pasang bangunan bata itu pakai apa itu yang diaduk itu? Lulunya. Lulu bahasa Indonesia lulu ya. Ya, adukannya itu apa? Dari misik yang terwangi. Coba. Kemudian wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Apa namanya? Kalau kita untuk ngecar apa? Bukan untuk ngecar itu, yang kecil-kecil itu. Kerikil. Kerikil-kerikilnya itu berupa mutiara dan permata. Kemudian watur batuha za'faron. Pasirnya za'faron. Man yadkhuluha yan'amu la yab'asu. Siapa yang memasuki istana itu, maka dia akan terasa nikmat, tidak ada rasa bosan. Kalau kita masuk rumah bagus, senang, tapi lama-lama bosan. Ya, coba antum pergi ke tempat yang menyenangkan, mana kira-kira? Tempat yang sangat menakjubkan, mana kira-kira? Di Indonesia ini mana? Hah? Enggak, di daerah kita yang dekat aja. Tempat yang indah ya. Hah? Bromo. Baik. Antum sudah berapa kali ke sana? Hah? Kira-kira bosan nggak kalau seminggu sekali ke sana? Pasti bosan. Ya, pasti bosan. Kenapa demikian? Karena itu masih di dunia. Dunia itu kenikmatannya sebentar. Tapi kata Rasulullah SAW, yaitu siapa yang memasuki istananya di surga, maka dia tidak akan merasa bosan selama-lamanya. Wa yakhludu la yamut. Dia akan kekal di dalamnya dan tidak akan merasakan kematian. Wala tabla thiyabuhum. Baju yang dipakai di surga itu tidak akan usang. Tidak bisa tidak bulat. Apa bulat itu? Tidak berubah warnanya, tetap bagus. Kemudian tidak, kalau kain kalau lama itu kan bisa robek, ini tidak robek. Kemudian wala yafna syababuhum, bahkan masa mudanya itu tidak habis-habis. Umur berapa sih orang masuk surga itu? Umur berapa orang dimasukkan surga? Umur antara 30 sampai 33 tahun. Jadi kalau antum sekarang umurnya sudah sangat tua, aman. Tidak usah sedih. Tidak usah mikir, nanti saya di surga tua sendiri. Tidak, dimudahkan lagi. Baik yang laki maupun perempuan. Baik, kita sekarang sudah adzan dan kita lanjutkan setelah adzan. Insyaallah. Barakallahu fikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan, masih berbicara tentang beberapa kenikmatan di dalam surga. Kalau kita sebutkan semuanya ini nggak cukup waktunya, tapi kita cuplikan sedikit-sedikit saja. Jadi ada minuman surga, makanan surga, rumah di surga atau istana, bahkan ada pasar setiap Jumat. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwasanya di surga itu ada pasar setiap Jumat. Orang-orang yang datang ke sana, ya, mendatangi pasar itu bukan untuk kerja, tapi untuk menikmati pasar. Jadi kemarin ada yang bertanya, katanya di surga semua kenikmatan dapat, lalu kenapa ada pasar? Kan pasar kan tempat usaha, orang cari duit. Jawabannya tidak. Di surga pasar itu bukan untuk kerja, tapi untuk menikmati keindahan surga. Ada pasar surga. Bahkan di dunia sekalipun kadang-kadang kita ke pasar gak belanja, kita ke mall gak belanja, ngapain di jalan-jalan? Maka di surga lebih indah lagi. Ada pasar setiap Jumat yang di dalamnya penuh keindahan. Bahkan di dalam riwayat Muslim, orang yang mendatangi pasar Jumat itu pulang, maka tertiup angin di pasar itu, pulang itu keluarganya heran. Heran kenapa? Mereka melihat orang-orang yang pulang dari pasar Jumat itu semakin tampan, semakin ganteng. Kemudian yang ditinggal di rumah sebaliknya juga demikian. Orang yang datang dari pasar masuk rumah ketemu keluarganya semakin cantik, semakin bagus dan semisalnya. Kemudian juga belum lagi kesehatan yang tidak pernah sakit, ya. Kalau di dunia, selagi kita di dunia, yang namanya sehat, sakit itu biasa. Kemudian lagi tentang usia, tadi kita katakan, Rasulullah mengatakan masuk surga, penduduk surga itu dalam keadaan bagus kulitnya. Maksudnya bagus gimana? Pokoknya kulit yang paling bagus ya ketika masuk surga. Ya tidak pandang apakah dia orang manapun, kulit hitam kayak apapun, kalau masuk surga sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang aja, kalau kita hitam kayak apapun tak masalah. Yang penting masuk surga, itu intinya.
Nah, kemudian Rasulullah mengatakan murdan dengan usia muda, abna'a talatin aw salatin wa talatina sana, kira-kira umurnya 30 atau 33 tahun. Disebutkan mukahhalina, dalam keadaan matanya itu bercelak. Maksudnya apa? Orang kalau masuk surga, mata dibuat bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak pakai celak, dibuat mata itu seperti orang yang bercelak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, belum lagi yang namanya hurun ain. Apa hur? Bidadari disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah mengatakan likul imri'in minhum zaujatani minal huril ain. Setiap laki-laki akan mendapatkan 2 bidadari bermata jelita. Jadi antum yang nggak mampu poligami, tenang aja, ada disediakan di sana. Nggak usah gelisah, nggak usah terprovokasi. Ya, kenapa demikian? Karena di surga nanti pasti dapat, dan nggak ada ribut kalau sudah masuk surga ini. Kalau di dunia kan ribut terus, tapi di akhirat tidak ada ribut-ributnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu bagaimana dengan wanita yang masuk surga? Sama apanya? Mendapatkan kenikmatan yang mereka mau. Allah mengatakan lahum fiha ma yasha'un. Penduduk surga mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi wanita pun juga akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan seperti kaum laki-laki. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, untuk masuk surga maka disebutkan oleh Nabi SAW, seorang pun tidak akan masuk surga, yaitu apa? Dengan amalannya kurang. Kenikmatan yang begitu besar, melimpah, abadi, kekal selama-lamanya, amalan kita hanya sedikit. Umur kita 70 atau lebih dikit, belum dipotong dosa-dosa kita, belum dipotong masa anak-anak kita. Tidak ada sebanding dengan surga yang kekal selama-lamanya. Maka dari itu Rasulullah ketika mengatakan demikian, maka sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Engkau tidak masuk surga hanya dengan amalmu? Ya, aku juga demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan aku untuk mendapatkan rahmatnya. Artinya apa? Untuk masuk surga itu bukan semata-mata amal soleh, tapi rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ikuti, taati perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah di surga kelak, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah intinya. Taati perintah Allah, taati perintah Rasulullah, jauhi larangan Allah, jauhi larangannya Rasulullah. Lakukan ibadah-ibadah wajib, sunnah-sunnahnya, jauhi larangan-larangan Allah yang haram dan makruh kalau bisa. Kemudian lakukan amalan-amalan yang ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Quran, mengucapkan zikir-zikir, kemudian kalau perempuan taat kepada suami, ini termasuk sebab-sebab mereka itu bisa masuk surga. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka Rasulullah SAW seperti misalnya dalam sebuah contoh, yaitu ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Orang badui ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku amalan apakah yang kalau aku kerjakan maka aku masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, faqala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
wa tuqimus sholatal maktubah wa tu'addiz zakata al mafruḍah wa tasuma ramadhana. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, amalan yang dapat memasukkanmu ke dalam surga, beribadalah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ini satu. Yang kedua, engkau harus menegakkan sholat. Yang dikerjakan kebanyakan orang itu adalah menjalankan sholat. Tapi yang dituntut adalah menegakkan sholat. Kalau menegakkan itu berarti diupayakan betul. Jangan terlambat. Jangan sampai kemudian merasa beban. Jadikan ini kebutuhan hidup. Itu baru menegakkan. Ya. Kemudian engkau membayar zakat yang wajib dibayarkan dan engkau berpuasa Ramadan. Ini harus pokok ini. Jangan sampai ditinggalkan satu pun darinya. Kemudian dalam hadis yang lain, seperti misalnya termasuk amalan yang bisa mengantarkan kepada surga, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi di penghujung sholat fardu, jadi setelah salam, di antara zikirnya baca ayat kursi, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali apa? Kematian. Artinya apa? Mati dalam keadaan setelah membaca ayat kursi, setelah sholat tadi, dia pasti akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk kalau bisa rutinkan rawatib, sholat-sholat sunnah rawatib. Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asrata raka'atan tatawwu'an illa banallahu lahu baitan fil jannah. Rawah Muslim. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang Islam sholat karena Allah setiap harinya 12 rakaat sunnah, ini sholat rawatib, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan bangunkan istana di surga. Kalau dibangunkan istana di surga, maka pasti masuk surga. Ya, karena disiapkan istana di surga, maka pasti masuk surga. Makanya para ulama mengatakan, untuk orang Islam jangan hanya fokus berusaha untuk bangun rumah di dunia, bangun istana di surga. Yang mana membangun rumah di surga itu tidak butuh gambar. Kalau kita di dunia bikin rumah pakai gambar, arsitek. Tidak butuh tukang yang ahli, ya. Tidak butuh juga surat-surat apa begitu, tidak izin, tidak usah. Tapi apa? Cukup iman dan bertakwa. Termasuk diantaranya adalah memelihara, menjaga 12 rakaat sholat sunnah. 12 itu kalau kita rinci, 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, lalu 4 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi di situ ada keterangan untuk zuhurnya, karena ini 12 jumlahnya, maka ba'da zuhurnya itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga hadis yang lain cukup 10 rakaat. Maka yang 4 tadi dikurangi 2. Jadi qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Dan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menjaga tidak dilalaikan. Ini salat sunnah rawatib. Rawatib artinya adalah rutin, ya, dilakukan setelah atau mengiringi salat-salat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari pembahasan kita adalah kita ini hidup di dunia, diberikan kesempatan di dunia untuk diuji, agar kita bisa bersabar dengan ujian. Kalau ujian itu menyulitkan, tapi kalau ujian itu menyenangkan, dihadapi dengan sabar, maka dengan 2 sikap ini Allah ridho kepada kita, maka Allah menjanjikan kita akan dimasukkan ke dalam
surganya. Dan ujian kita itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta sabar menghadapi berbagai macam musibah. Ini yang bisa kita sampaikan. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.